Terima kasih Tuhan, kami bawa iman kami di hadapan-Mu pada pagi hari. Hanya di dalam satu nama kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Mari bawa setia
firman itu ditulis. Sekali lagi, hidup kita ini adalah media supaya firman itu boleh digenapkan, Bapak Ibu. Firman itu ditulis dan lewat hidup kita orang lain akan melihat kebenaran firman Tuhan itu digenapi. Makanya ada pujian yang mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Itu harus membangkitkan iman percaya kita, sebab sesungguhnya Tuhan itu sangat rindu firman itu digenapkan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, inilah yang menjadi dasar firman, bagaimana Tuhan mengingatkan sesungguhnya firman Tuhan itu hendak digenapkan dalam kehidupan anak-anaknya. Kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Artinya Tuhan sekali lagi merindukan firman yang dia tulis digenapkan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sekali lagi firman ini mengingatkan kita anak-anak Tuhan supaya kita boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup karena percaya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 firman Tuhan katakan begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan pada saat Yesus berjumpa dengan Yudas, pada Thomas pada saat itu, dia katakan begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, ternyata Tuhan mengkehendaki anak-anak Tuhan adalah orang yang hidup dalam iman percayanya kepada Tuhan. Artinya kita punya keyakinan yang teguh bahwa firman itu memang Tuhan hendak genapkan dalam kehidupan setiap kita. Tapi seringkali yang menjadi penghalang kita untuk mengalami janji Tuhan adalah karena anak-anak Tuhan seringkali fokus kepada apa yang mereka lihat. Mereka membuat kebijakan, mereka membuat keputusan dalam hidupnya seringkali berdasarkan kepada apa yang dilihat oleh mata mereka. Makanya jangan kaget banyak anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Jangan kaget banyak anak-anak Tuhan menjadi lemah. Karena mereka bukan fokus kepada apa yang Tuhan firmankan, tetapi mereka fokus kepada apa yang mereka lihat. Kita lihat di dalam kitab Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Pada saat Abraham memberikan kesempatan pertama kepada Lot untuk memilih tempat terbaik mana yang akan dia pilih, maka pada saat itu firman Tuhan mencatat bahwa Lot memilih tempat berdasarkan kepada apa yang dia lihat, berdasarkan apa yang dipandang oleh matanya. Maka Alkitab catat begini, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Endingnya kita tahu apa yang terjadi. Pandangan mata kita nggak selalu memberikan itu yang terbaik dalam hidup. Sekali lagi, seringkali kalau kita mengandalkan apa yang kita lihat, kita ambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat, seringkali itu akan membawa kekecewaan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan itu mau anak-anak Tuhan sampai kita digelari orang percaya, sekalipun engkau belum melihat, engkau percaya kepada kebenaran firman dalam hidup. Pada satu kali di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6, ketika Abraham fokus kepada pandangan matanya, dia melihat istrinya sudah sangat tua, dia lihat dirinya sudah ujung,
Sehingga logikanya mulai berkata, nggak mungkin kamu akan punya keturunan. Kemudian Allah menjumpai Abraham, kemudian menyebut janji, mengulang janjinya. Maka pada saat itu apa yang menjadi kekecewaan Abraham? Dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku akan mati. Kemudian Eliezer orang Damsyik ini yang akan mewarisi atau menjadi ahli warisku. Artinya apa yang ku dapat selama ini akan dilimpahkan kepada budak. Dia kecewa dengan keadaan itu. Kenapa? Karena dia fokus kepada apa yang dia lihat. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan umatnya. Sampai kita digelari sekali lagi sebagai orang percaya, supaya engkau hidup berdasarkan iman percayamu kepada Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kamu lihat. Maka kenapa Yesus mengingatkan kepada Thomas pada saat itu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Abraham kecewa dengan keadaan. Begitu juga dengan 10 pengintai. Jelas-jelas Tuhan berkata bahwa mereka akan masuk ke sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu. Kemudian Musa menyuruh mereka 12 pengintai, 10 pengintai fokus kepada apa yang dilihat oleh matanya. Maka sekali lagi yang dia lihat adalah persoalan pergumulan. Dia lupa akan janji Tuhan dalam hidupnya. Tapi lihat kepada Yosua dan Kaleb yang fokus kepada janji Tuhan. Maka matanya bukan melihat kepada persoalan pergumulan, tetapi fokus hidupnya itu selalu melihat kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Hari-hari ini saya memperhatikan anak-anak Tuhan hari ini pun banyak memfokuskan hidupnya kepada apa yang mereka lihat menurut pandangan mata mereka dibandingkan dengan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup. Maka saudaraku, jangan kaget kalau banyak orang menjadi kecewa dalam hidup. Jangan kaget kalau banyak orang menjadi lemah dalam mengikut Tuhan. Karena selalu yang dijadikan ukuran adalah apa yang mereka lihat. Padahal Tuhan menginginkan kalau engkau mengimani, engkau mempercayai firman itu dalam hidupmu, engkau mempercayai apa yang Tuhan janjikan, maka sesungguhnya janji itu pasti digenapkan dalam kehidupanmu. Kita buka di dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Bagaimana Abraham berubah ketika pada saat itu dia mulai sampaikan kekecewaannya kepada Tuhan karena dia fokus kepada apa yang dilihat oleh matanya. Kemudian ketika Tuhan membawa dia keluar dari kemahnya, kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, pandang ke langit, artinya apa yang aku janjikan, maka sesungguhnya janjiku itu ya dan amin dalam kehidupanmu. Di dalam ayat 18 kita baca sampai dengan ayat 25. Kita baca secara bergantian. Roma 4 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya akan membaca ayat 6, Bapak Ibu membaca ayat ganjilnya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23. Tetapi ditulis juga kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. 25.
Perhatikan ayat 20, ayat 21 Bapak Ibu. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apakah sudah terjadi? Belum. Percaya meskipun belum melihat. Tuhan selalu menginginkan anak-anak Tuhan mempercayai apa yang ia janjikan, sekalipun itu belum terwujud. Sebab sesungguhnya dari dalam hati Tuhan sendiri, Dia menginginkan firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Abraham berubah. Yang tadinya ketika dia fokus kepada apa yang dia lihat, dia kecewa, dia marah dengan keadaan, dia mulai berpikir negatif bahwa apa yang selama ini dia perjuangkan, apa yang selama ini dia dapatkan akan diserahkan kepada Eliezer, orang Damsyik. Tetapi ketika dia bukan lagi kepada apa yang dia lihat, tetapi dia fokuskan hidupnya kepada apa yang Tuhan janjikan. Alkitab mencatat sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap. Bahkan Alkitab catat dengan penuh keyakinan, ia mempercayai apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan janjikan, itu pasti akan terjadi dalam hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu, menjadi renungan dalam diri kita pada pagi hari ini adalah, percayakah kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan? Percayakah engkau kalau hari ini mungkin engkau belum melihat kesembuhan dalam dirimu, tapi engkau percaya bahwa Tuhanku sang penyembuh dalam hidupku? Kalau hari ini mungkin engkau melihat bahwa masa depanmu belum jelas kalau menurut hitungan dunia, tetapi bukankah Alkitab catat Allah yang memberikan janji bagi kita bahwa masa depan kita sungguh ada? Kemudian ketika kita melihat keadaan itu, apakah kita akan fokus kepada apa yang kita lihat, ataukah kita fokus kepada janji Tuhan dalam kehidupan ini? Sekali lagi, kenapa banyak orang kadang-kadang kebahagiaan mereka terganggu kepada apa yang mereka lihat, bukan kepada apa yang Tuhan janjikan. Kemarin saya ngobrol dengan seorang hamba Tuhan di Medan, karena dia mulai mengutarakan kekecewaan dan lain sebagainya terhadap apa yang sedang dialaminya pada saat ini. Kemudian saya katakan begini, kadang-kadang kita fokus kepada apa yang kita lihat, kita lupa kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tuhan gak pernah katakan bahwa kebahagiaan yang engkau dapatkan hari ini adalah berdasarkan apa yang kau miliki. Tetapi kebahagiaan anak-anak Tuhan adalah ketika engkau mempercayai Allah menyertai hidupmu, memenuhi kebutuhanmu menurut apa yang Tuhan anggap perlu. Sekarang saya katakan begini, kalau Bapak pernah punya uang 100 juta, kan? Pernah punya uang cuma 200 ribu? Pernah. Pertanyaannya adalah, di mana letak kelebihannya ketika engkau punya uang 100 juta? Paling hanya kepada apa yang dilihat. Apa yang kamu makan itu sama, nggak lebih dari sepiring itu saja. Bukan karena kamu punya saldo 100 juta maka kamu makannya 10 piring. Tapi seringkali karena kita mengejar apa yang kita lihat, ini membuat kita kehilangan sukacita dalam hidup. Kita kehilangan gairah dalam hidup. Padahal segala sesuatu kalau kita dasarkan kepada firman Allah, bukankah firman Allah mengingatkan, Allahku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Saya katakan kalau bagi saya jauh lebih bahagia ketika apa yang saya butuhkan Tuhan sediakan. Saya mau pergi ke Surabaya, ada yang ngongkosin, ada yang siapkan segala sesuatu. Saya mau pergi ke Jakarta, yang siapkan. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan, bukan berarti kamu harus menumpuk, saya katakan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita percayai kepada kebenaran firman Allah. Maka kebenaran firman Allah itu yang akan menuntun kita untuk
ayat 9 sampai dengan ayat 10. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9, 2, 3. Ya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ada yang pernah lihat Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Di antara kita ada yang pernah jumpa muka dengan Tuhan Yesus? Belum. Tapi apa yang membuat kita bahagia mengikuti Yesus? Karena kita percaya. Kita nggak pernah melihat tangan Tuhan menjamah sakit penyakit kita. Tapi kenapa kita percaya kita sembuhkan oleh Tuhan? Karena kita percaya Dia bekerja dalam diri kita. Tapi kita nggak melihat. Nah, firman ini katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apa yang membuat kita, sekalipun kita belum melihat, kita mempercayai firman? Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang mudah sekali kecewa ketika melihat segala sesuatu yang terjadi di hidup mereka tidak seperti yang mereka inginkan? Karena mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Coba kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, engkau membangun keintiman dengan Tuhan, sekalipun yang kita lihat berbeda dengan apa yang menjadi tujuan kita, kita tahu di balik itu Tuhan sedang bekerja. Tujuannya apa? Alkitab katakan jelas, untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, mungkin kita berdoa, tapi belum seperti yang kita mau itu digenapkan Tuhan. Makanya beberapa hari ini saya selalu mengingatkan, coba kalau kita renungkan, saya katakan, apakah doa Yusuf dikabulkan oleh Tuhan pada saat saudara-saudaranya memasukkan dia ke lubang sumur? Saya percaya sangat nggak mungkin Yusuf katakan pada saat itu adalah, Tuhan, aku sadar diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Enggak. Pasti yang menjadi doanya bagaimana dia keluar dari sumur itu dan kembali ke rumah bapaknya. Pasti itu yang menjadi doanya. Tetapi dia mempercayai Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, itu yang terbaik. Sekali lagi, kenapa kita diajarkan mengucap syukur dalam segala hal? Bagaimana kita mensyukuri ketika sesuatu keadaan itu terjadi tidak seperti yang kita inginkan? Mampukah kita mensyukurinya? Kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, maka dia akan mampu mensyukuri apapun yang terjadi. Sebab yang dia pegang adalah, dia percaya di balik peristiwa itu Tuhannya sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita buka dalam Kejadian 15 tadi. Lihat kekecewaan yang disampaikan oleh Abraham kepada Tuhan. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan, kita baca sampai dengan ayat 6. Judul perikopnya adalah perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Di ayat ganjil saya akan membaca ayat 6, Bapak Ibu yang membacanya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. 2. Lalu lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. 4. Lalu Tuhan membawa
Ya, kita lihat bagaimana perubahan drastis dalam kehidupan Abraham. Kalau tadi kita baca dalam Roma 4 tadi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, karena dia terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita mudah sekali kecewa melihat keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan? Karena engkau tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan. Coba kalau ketika ada masalah, kemudian kita nyanyikan, kita lihat firman Allah, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kita tahu di balik peristiwa itu Tuhan sedang bekerja. Kuasa mujizatnya pasti akan dinyatakan. Maka saya percaya masalah problem ini tidak akan membuat kita menjadi lemah, tetapi justru di balik masalah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, maka hubungan kita dengan Tuhan itu makin hari makin melekat, dan kita akan semakin menikmati kebaikan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam Mazmur 46 ayat 2, firman Tuhan katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tapi seringkali dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun kita tahu pertolongan Tuhan sangat terbukti, tapi seringkali kita kecewa. Kenapa? Karena kita nggak memiliki hubungan dengan Dia. Kenapa Abraham kemanapun dia pergi, maka dia pasti akan membangun mesbah kepada Tuhan. Maka dia naikkan doa pujian penyembahannya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh tetap percaya meskipun kita belum melihat? Kita harus memiliki komitmen, konsisten dalam mengikut Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus memiliki komitmen. Komitmen itu ada konsisten, itu berarti terus menerus, maka dia akan terjadi. Seringkali anak-anak Tuhan hari-hari ini meminta yang instan, padahal firman gak pernah ajarkan kita kepada kondisi yang instan. Tuhan itu selalu menuntut kita sejauh mana kita mampu setia kepada Dia. Banyak orang katakan Allahku Jehovah Jireh, Allah menyediakan, tapi dia lupa proses untuk sampai kepada perkataan yang keluar dari mulut Abraham, Allahku Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Tahukah Bapak Ibu, pada saat itu sebelum nats ini digenapkan dalam hidupnya, dalam Kejadian 22 ayat 1, Tuhan meminta kepada Abraham, persembahkan anak ini. Saudara tahu berapa tahun Abraham menantikan apa yang menjadi keinginannya, kerinduannya? 25 tahun dia menantikan janji itu baru digenapkan. Tapi Tuhan ngomong ke Abraham, persembahkan sesuatu yang diidam-idamkan sekian lama waktunya. Kita kadang-kadang untuk mempersembahkan waktu terbaik kepada Tuhan pun kita nggak punya. Kemudian kita katakan Allahku Jehovah Jireh. Itu kita mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan pun kita nggak sanggup. Abraham sebelum dia sampai kepada janji Allah digenapkan dalam hidupnya, dan dia mulai berkata, Allahku Jehovah Jireh, dia sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kita disuruh pelayan-pelayan Tuhan saja suruh 9:30 datang. Kita kadang-kadang datangnya jam 9:50. Dulu kan kadang-kadang jemaat dari kita. Kemudian kita meminta, mana berkatnya Tuhan, apa yang kau janjikan, kok tidak digenapkan dalam hidupku? Bukan salah Tuhan, Bapak Ibu. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lebih rendah daripada orang-orang yang mungkin kita anggap pejabat di negeri ini. Tapi Tuhan mengingatkan kita, engkau harus konsisten, engkau harus mengalami sesuatu, engkau mengerjakan
Ketika dia sudah menyiapkan kayu bakar, dia sudah menyiapkan api, kemudian anaknya mulai bertanya kepadanya, Ishak mulai bertanya kepada Abraham, Bapak, kayu sudah ada, apinya sudah ada, mana korban yang mau dipersembahkan? Itu nggak mudah, Bapak Ibu. Saya teramat percaya pada saat itu hati Abraham pasti akan teriris melihat keadaan itu. Karena yang bertanya justru dia tahu engkau yang akan dikorbankan. Tapi lihat, dia percaya kepada janji Tuhan. Dia memegang kepada firman Allah. Terlalu banyak anak-anak Tuhan naif untuk menuntut janji Tuhan. Tapi sorry to say, kita memberikan kewajiban kita kepada Tuhan pun kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Sekali lagi, seringkali kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Firman mengingatkan kita, Tuhan itu pasti menggenapkan apa yang Dia janjikan. Seluruh janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan penuhi. Ketika Tuhan berjanji akan keturunan, Tuhan berikan kepada dia. Bahkan Tuhan katakan, maka Abraham akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Hari ini kita bisa lihat firman itu juga digenapkan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan menjanjikan kepada dia untuk mendapatkan sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Janji itu pun digenapkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ternyata apa yang Tuhan firmankan, seperti firman Tuhan tadi katakan, aku bukan manusia, kata Tuhan, yang tidak berpegang kepada firman. Suamimu boleh bohongin hidupmu, bosmu di kantor boleh bohongin hidupmu, tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, aku Allah, kata Tuhan, yang tidak akan pernah mengingkari apa yang Dia perkatakan. Setiap kali Tuhan berfirman, Tuhan pasti akan genapkan. Komitmen itu perlu dibangun dalam diri kita. Bukan komit Bapak Ibu. Bukan hari ini kita berkata nanti aku janji, tapi minggu depan kita berubah. Bukan. Tuhan itu butuh kita konsisten. Dan Alkitab mencatat buat kita, siapapun orang yang hidupnya mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam Mazmur 37 ayat 25, firman Tuhan katakan begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini orang yang konsisten, orang yang berani membangun komitmen di hadapan Tuhan. Adakah waktu terbaik kita persembahkan kepada Tuhan? Adakah hidup kita yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan? Seringkali kita katakan, mana Tuhan? Begitu banyak orang yang saya konseling. Tapi ketika saya tanya, mana komitmenmu di hadapan Tuhan? Jangan pernah menuntut sebelum kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan saya teramat percaya, tidak ada satu firman Allah pun, tidak ada satu janji pun yang tidak akan dikabulkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, berbahagialah mereka sekalipun kita belum melihat, tetapi kita percaya. Kita belum melihat kita disembuhkan, tapi kita pasti akan berbahagia kalau kita mengamini. Penyakit ini hanyalah media yang dipakai Tuhan supaya orang melihat kebesaran Allah dalam hidup. Ketika mungkin kau melihat bahwa segalanya buntu, mungkin bisnismu buntu, apa yang dikerjakan sepertinya gagal. Kalau kau punya hubungan dengan Tuhan, maka kau akan duduk di kaki Tuhan. Aku percaya di tengah keadaan yang tidak baik ini, Engkau Bapa akan sanggup mengubahkannya menjadi kemuliaan, sehingga orang lihat Allahku sanggup mengubah kehidupan dari yang tidak ada menjadi ada. Tadi pagi kebetulan Bapak Palen main ke ruangan saya tunjukkan kepada dia, ini ada seorang pemulung
lengkap dengan fotonya. Dipanggil kemarin beberapa waktu yang lalu dengan King Andy. Dia seorang pemulung, Bapak Ibu. Pemulung berubah menjadi seorang miliarder. Segalanya mungkin kalau engkau punya Tuhan dalam hidup. Tapi seringkali kita lebih banyak bersungut-sungutnya. Kita lebih banyak kecewanya. Padahal Tuhan berfirman tidak pernah satu firman pun itu bukan untuk digenapkan dalam kehidupan kita. Tapi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidupnya, maka dia akan jadikan firman itu menjadi pedoman dalam hidupnya. Jangan turuti keinginan daging. Jangan turuti apa maunya daging kita. Turuti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup. Percayalah Anda akan menjadi orang yang lebih berbahagia. Mungkin kita anggap nanti kalau ku ikutin ini aku akan bahagia, itu hanya tampak di mata. Beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin di FK saya sampaikan, ada orang yang saya konseling, dia kayanya luar biasa di Surabaya, kaya sekali. Tapi sekarang dia kena cancer. Saya bilang inilah waktunya Tuhan menunjukkan Allah itu adalah Maha Adil. Adil. Apa yang kita perbuat dulu, apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Tapi saya bangga, saya bilang sama mama saya, umurnya 82 tahun, hanya kepingin makan saja dia datang ke Medan, Bapak. Naik Sindang Jaya. Kemudian nenek beca dari Simon Selayang kemarin, dimarahinya lagi tukang beca karena ongkosnya 15.000 diminta tukang beca. Dia bilang, kapan jahit? Ke Medan ongkosku cuma 13.000, masa kamu minta 15.000 cuma dekat begitu? Dia bilang. Dia lupa kalau dia naik beca. Padahal 82 tahun, Bapak baru 65 tahun saja. Dan tiap bulan itu minimal ratusan juta untuk obat Bapak. Dulu apa yang dia ambil, sekarang disedot kembali. Disedot kembali. Seringkali kita lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang senantiasa melakukan berdasarkan perbuatan-perbuatan. Saya tahu mungkin berat bagi kita menerima firman ini. Tapi kalau kita sadari dan hidup di jalannya Tuhan, sekalipun engkau belum melihat apa yang engkau rindukan, tapi lihat kepada firman. Oh, ternyata firman Tuhan katakan begini, masa depan engkau sungguh indah, dan engkau imani itu jadi dalam hidup. Ketika kita melihat belum terjadi, bukankah firman mengingatkan dalam Markus 11 ayat 24, seperti yang kita percayai, maka itulah yang jadi dalam kehidupan kita. Maka imani. Apa yang kita rindukan dalam hidup ini, imani, dan itu Tuhan yang suruh. Imani, percayai. Jadi jangan gantungkan berdasarkan apa yang kita lihat. Firman katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kuncinya di sini apa, Bapak Ibu? Percaya. Percaya, maka hal itu akan diberikan. Percaya, maka hal itu akan digenapkan dalam hidup. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang Dia janjikan, sesungguhnya Tuhan rindu firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita buka dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 tadi. Bilangan 23 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Seakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara
dan tidak menepatinya. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan merindukan dalam kita menjalani kehidupan ini supaya engkau melangkah berdasarkan firman Tuhan, melangkah berdasarkan janji Tuhan, melangkah berdasarkan kehendak Tuhan. Jangan jadikan apa yang engkau lihat itu menjadi pedoman dalam hidup untuk mengambil keputusan, tapi lihatlah kepada kebenaran firman Allah. Hari ini kita merenungkan bagaimana Lot menjadikan pandangan matanya itu menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dan saya percaya semua orang kalau disuruh memilih, maka dia pasti akan melihat berdasarkan apa yang menjadi pandangan matanya. Tapi kita adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan berbeda. Karena kita digelari orang percaya, maka jadikanlah kepercayaanmu kepada firman Allah itu menjadi pedoman. Kau harus menjadikan keyakinanmu teguh terhadap firman Allah. Itu yang menjadi pedoman dalam hidupmu. Kalau hari ini sesuatu yang terjadi dalam hidup kita belum seperti yang kita kehendaki, belum seperti yang kita inginkan, lihat firman. Apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita? Apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidupmu? Dan imani firman itu, imani janji Tuhan itu. Sebab ketika kita berpegang kepada firman Allah, firman Allah mengingatkan janji Tuhan itu iya dan amin. Ketika engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, sekali lagi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup tanpa seizin Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan, bahkan di tengah kesesakanmu pun pertolongan Tuhan sangat teruji. Dan apa yang Dia firmankan, Tuhan menggaransi bagi kita bahwa Ia pasti akan melakukannya dalam hidup. Tuhan mengingatkan, masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Sebab sesungguhnya setiap firman-Nya adalah untuk digenapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Abang mau berdoa masih umatmu pada pagi hari ini Tuhan, supaya mereka boleh senantiasa menjadikan kebenaran firman itu menjadi pedoman landasan dalam kehidupan mereka. Bukan kepada apa yang tampak, bukan kepada apa yang mereka lihat, tetapi mereka akan memandang kepada janji-Mu. Sebab di dalam janji-Mu ada kepastian, di dalam janji-Mu ada kebenaran, di dalam janji-Mu kami akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Saya undang hamba Tuhan yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus.
Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Dia Allah yang sangat mengasihi setiap kita. Sampai dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, untuk mengampuni, untuk membawa kehidupan kita oleh hidup di dalam janji Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari naikkan rasa syukur di hadapan Tuhan. diampuni, sudah dibebaskan dari segala
hukum dosa dan kutuk. Kami adalah anak-anak Tuhan yang berhak menerima janji-janji-Mu. Sebab kami percaya penebus kami Yesus Kristus telah membawa setiap kami untuk boleh hidup di dalam janji-Mu. Terima kasih Kau memberkati setiap umat-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Silakan. sehingga apa yang Engkau rancangkan mereka naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, digenapkan dalam kehidupan anak-anak ini. Hal-hal yang menghalangi mereka untuk mengalami kemuliaan Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus, sehingga janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan mereka. Kau memberkati kedua orang-tuanya, ayah ibu mereka dengan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh senantiasa menuntun membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan puji dan mulialah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan dari jemaat. Warta Gereja Betani Indonesia Setiabudi Medan, Minggu 3 Maret 2024. Shalom. Yang pertama, Gembala Nusa Gembala mengucapkan selamat
pukul 19 atau jam 7 malam. Mari berdoa bersama dan ajak saudara dan teman-teman yang butuh dukungan doa. Yang keempat, doa puasa yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Yang kelima, jadwal ibadah FA dan waktu FA dapat menghubungi ketua FA masing-masing, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti FA yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Demikian keluarga Gereja Betani Indonesia, salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Kita memberikan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami memuji menyembah Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, ajar kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat